البيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما. Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Cipta Hening, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah panduan meditasi kuantum dari tingkat dasar, tingkat menengah, sampai kepada tingkat profesional atau tingkat ahli. Di dalam meditasi kuantum itu ada 3 fase. Fase pertama adalah untuk mencapai jiwa yang tenang, yaitu untuk mencapai ketenangan batin dengan cara menyelaraskan unsur api, unsur angin, unsur air ke dalam unsur tanah, sehingga tercapai jiwa yang tenang. Itu fase pertama. Fase kedua atau tahap kedua adalah untuk menyembuhkan segala penyakit secara zahir maupun secara psikis atau kejiwaan. Bisa juga menyembuhkan, menetralkan penyakit non medis, efek guna-guna, santet, dan sejenisnya. Fase yang ketiga adalah untuk mencapai jiwa rodiyah, jiwa mardiyah, dan jiwa kamilah. Fase yang ketiga adalah untuk membuka cangkang yang ada di dalam diri kita, yaitu melepas unsur yang baru yang menjadikan batang tubuh di dalam diri kita, sehingga kita mampu mencapai nafsu rodiyah, nafsu mardiyah, dan nafsu kamilah, sehingga kita sampai kepada alam lahut atau alam ketuhanan, yaitu nafsu kamilah. Sehingga pengenalan kita kepada Allah dengan jalan mengenal diri kita akan begitu sempurna, akan begitu kafah, sehingga kita mampu kembali menjadi insan yang sempurna, insan yang paripurna, yaitu insan kamil mukamil. Disinilah jalan untuk mengenal Allah, jalan untuk mengenal diri, yaitu Nur Muhammad. Di dalam diri kita ada sifat-sifat Allah, di dalam diri kita ada sifat-sifat Rasul yang merupakan sifat yang agung yang ada di dalam diri junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan meditasi ini, selain kita bisa mencapai jiwa yang tenang, hati yang tenang, dan menyembuhkan segala penyakit yang bersifat medis dan non medis, serta menyembuhkan penyakit kejiwaan yang ada di dalam diri kita, maka diri kita akan sampai kepada cahaya, yaitu cahaya alam malaikat, cahaya alam kenabian dan kewalian, serta cahaya alam ketuhanan. Sekaligus meditasi ini adalah menjawab dari sekian banyak pertanyaan apa yang harus dilakukan untuk menyembuhkan penyakitnya, untuk menerapi kejiwaannya, dan untuk sampai kepada Rasul serta Tuhannya. Dengan meditasi ini, insya Allah segala kesulitan di dalam kehidupan kita
akan menemukan jalan keluarnya. Semua masalah, semua kebuntuan, semua kerugian di dalam kehidupan kita akan menemukan jalan keluar. Yang menjadikan hidup kita itu menjadi buntu, menjadi rugi, karena dominannya 4 unsur yang ada di dalam diri kita yang bersifat baru. Dominannya unsur api, unsur angin, dan unsur air yang ada di dalam diri kita. Dengan menyelaraskan ketiga unsur tersebut ke dalam unsur tanah, insya Allah apapun yang kita cita-citakan akan mudah terkabul. Apapun yang kita tanam akan mudah tumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, meditasi kuantum ini ada 3 fase. Fase awal adalah untuk menyelaraskan, menenangkan hati, dan menenangkan pikiran serta jiwa kita. Selanjutnya, untuk mengobati penyakit fisik dan non-fisik serta kejiwaan kita. Dan tahap yang ketiga atau fase yang ketiga adalah untuk mencapai cahaya, yaitu cahaya malaikat, cahaya kenabian, dan cahaya ketuhanan, sehingga hidup kita dipenuhi oleh cahaya malaikat, cahaya kenabian, cahaya ketuhanan. Dengan begitu kita mampu menjadi cahaya bagi kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Sebelum melakukan meditasi ini, tahap yang paling awal adalah istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, dan sholawat 3 kali. Ingat, pondasi awal di dalam meditasi ini adalah istighfar 3 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali. Di dalam istighfar kita memohon ampun kepada Allah, memohon ampun kepada orang-orang yang telah kita zalimi, kita sakiti, dan memberi maaf kepada orang-orang yang dengan atau tidak sengaja kita telah menyakiti hati mereka, dengan cara menghadirkan, membayangkan orang-orang tersebut di hadapan kita. Kita peluk mereka, kita maafkan, dan apabila kita membuat salah kepada mereka, membuat dosa kepada mereka dengan sengaja atau tidak, kita peluk mereka dan kita memohon maaf. Selanjutnya, kita perkuat syahadat kita, penyaksian kita kepada Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebanyak 3 kali. Selanjutnya, kita bersolawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, selama 3 kali. Selanjutnya adalah kita bertawasul. Tawasulnya adalah liridhoillah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi barokati Syekh Muhammad Saman Al-Qadri Al-Qalwatiyah Qadasallah wa bi barokati Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa bi barokati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari wa bi barokati Syekh Nur Alamsah Usman bin Harun Usman wa bi barokati Syekh Maulana Maktum Syariah wa bi barokati ibu bapak kita. Lalu Al-Fatihah. Ingat ya, pondasi awal istighfar, sholawat, syahadat, lalu tawasul. Apabila non-muslim bagaimana? Kalau non-muslim cukup berdoa kepada Tuhannya dan memohon ridho kepada kedua orang tuanya. Cukup dia berdoa kepada Tuhannya, yakin di dalam hati, dan memohon ridho kepada kedua orang tuanya. Cukup memohon ridhonya itu di batin saja,
dirasakan saja, dibayangkan saja. Selanjutnya kita tenang seperti ini setelah membaca istighfar, sholawat, syahadat, dan tawasul. Kita rileks seperti ini, kakinya lihat posisi duduknya begini, begini. Jangan sampai ada yang tertumpang atau tertindih ya, supaya rileks seperti ini. Fase pertama kita harus sadar dulu, menyadari dulu, memahami dulu, dan mau mengakui ya, mau meyakini bahwa ini adalah tanda daripada Allah. Ini huruf alif, ini lam, ini ha, ya. Ini hu, kekosongan ya. Perhatikan, lalu kita tempelkan ke kening. Kening kita ini adalah unsur api di dalam tubuh. Nah, beberapa saat, 2 atau 3 menit, rasakan, fokuskan ke dalam hati, tidak berzikir apapun, tidak menyebut apapun, cuma fokus di dalam hati, rasakan apa yang ada dan dirasakan di dalam hati. Setelah selesai unsur api, maka kembali normal, rileks. Selanjutnya kita menetralkan unsur angin. Nah, seperti ini. Tetap fokus di dalam hati, tidak mengucapkan apapun. Rasakan di dalam hati. Lakukan 2 sampai 3 menit. Setelah selesai, kembali normal, lalu tempelkan ke dalam hati kita, tempelkan ke dalam jantung kita tepatnya, tidak mengucapkan apapun, fokus dan rasakan rasa yang ada di dalam hati sampai benar-benar hati itu merasa tenang. Lakukan 2 sampai 3 menit. Setelah tenang, kembali ke posisi semula. Lalu unsur tanah, begini lagi dulu. Terus tempelkan ke dalam 2 lutut. Rileks. Tangannya tidak boleh begini, tapi ke bawah. Rileks. Tetap fokus, rasakan rasa di dalam hati, tidak mengucap apapun sampai benar-benar merasakan ketenangan, kesejukan di dalam hati. Lakukan 2 sampai 3 menit. Oke. Setelah menemukan ketenangan, setelah menemukan kedamaian di dalam hati dari mulai unsur api, angin, air, dan tanah, lakukan itu dulu, fase awal. Mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan, sampai benar-benar merasakan ketenangan di dalam hati. Tetapi kalau mau dilanjutkan dengan tahap berikutnya, mungkin waktunya masih bisa berlama-lama dan waktunya itu memungkinkan, bisa dilanjutkan tahap berikutnya. Tahap kedua adalah untuk menyembuhkan penyakit medis dan non-medis serta kejiwaan yang ada di dalam diri kita yang ditimbulkan oleh adanya unsur api yang berlebih, unsur angin yang berlebih, dan unsur air yang berlebih. Posisi tetap sama ya. Kita mulai tahap kedua. Tetap ke ini.
jidat. Nah, kita lihat di kening ini. Yang membedakan fase pertama, tahap pertama dengan fase kedua atau tahap kedua adalah apabila kita telah menemukan ketenangan di dalam hati, maka ketenangan di dalam hati itu dibiaskan ke dalam kepala sampai leher. Diarahkan ketenangan di dalam hati itu di dalam kepala dan leher. Itu berguna untuk mengurangi, menyembuhkan, menetralkan nafsu amarah yang ada di dalam diri kita, menyembuhkan penyakit fisik seperti migrain, vertigo, getah bening, saraf, sakit mata, radang tenggorokan, dan sejenisnya, yang penyakit fisik itu tempatnya berada di sekitar kepala dan leher. Insya Allah imun tubuh akan kuat dan bisa menyembuhkan penyakit yang ada di dalam kepala dan sekitar leher. Selanjutnya akan menyembuhkan penyakit kejiwaan, depresi, stres, dan lain sebagainya. Lakukan meditasi dalam posisi ini 4 atau 5 menit. Setelah selesai, kita biaskan energi ketenangan di dalam leher dan kepala kita, maka kembali lagi dalam posisi normal. Selanjutnya kita meditasi untuk menyelaraskan unsur angin. Ya. Pada fase kedua ini juga apabila kita sudah merasakan ketenangan di dalam batin, maka energi ketenangan itu kita arahkan, kita fokuskan ke dalam perut kita. Dan posisi meditasi unsur angin ini akan menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam perut, lambung, emah, lever, ginjal, kencing manis, usus buntu, kencing batu, dan sejenisnya. Segala sesuatu penyakit yang disebabkan dan yang ada di dalam perut kita, insya Allah akan kembali netral dan sembuh dengan terapi seperti ini. Juga menyembuhkan kejiwaan kita, penyakit kejiwaan kita. Apa itu? Panjang angan-angan, suka menghayal, tidak mau menerima realita kehidupannya, dan lain sebagainya. Ya. Juga akan menyelaraskan nafsu angan-angan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita tidak panjang angan-angan, tidak banyak berhalusinasi, tidak banyak berhayal, dan kita mudah bersyukur karena kita mampu menerima kenyataan kehidupan ini dengan kadar yang sama. Ya. Selanjutnya apabila sudah, lakukanlah 4 atau 5 menit. Kembali netral. Selanjutnya adalah menetralkan unsur air. Ya, pada posisi ini apabila hati kita sudah tenang, maka ketenangan itu kita alirkan ke belakang punggung kita. Ke belakang punggung kita sampai ke tulang ekor. Ini berguna untuk menjaga tulang kita agar kuat, tidak mudah rematik, kropos, pengapuran, encok, pegel-pegel. Juga mengatasi ejakulasi dini,
Bisa juga bagi mereka-mereka yang belum mempunyai keturunan, insya Allah akan segera mempunyai keturunan karena kualitas indung telur dan reproduksi manusia itu akan meningkat dan akan menjadi lebih baik. Di samping itu akan menetralkan penyakit kejiwaan kita, menerapi penyakit kejiwaan kita, yaitu nafsu, banyak keinginan, serakah, mau menang sendiri dan lain sebagainya. Insya Allah akan netral dengan meditasi posisi unsur air seperti ini. Lakukan 4-5 menit, lalu netral, kembali netral seperti ini. Nah, selanjutnya adalah unsur tanah. Tetap begini, rileks. Ketenangan yang sudah didapat di dalam hati biaskan ke seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan seluruh tubuh secara fisik dan mengembalikan menjadi jiwa yang sehat, jiwa yang tenang, jiwa yang tidak khawatir atas segala kehidupannya. Jiwa yang yakin kembali menuju jiwa yang penuh keberlimpahan daripada alam dan Tuhan semesta alam. Ini juga posisi seperti ini akan menyembuhkan segala penyakit yang bersifat non medis. Kena gendam, kena pelet, kena santet, kena sesuatu hal yang kita tidak tahu dari luar diri kita, insya Allah semuanya akan luntur. Susuk kita, kodam kita, insya Allah akan lari daripada diri kita, sehingga diri kita benar-benar bersih zahir dan batin dari sesuatu yang bersifat negatif, baik itu yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja. Lakukan 4-5 menit. Setelah itu normal. Selanjutnya adalah fase ketiga. Tetap meditasinya unsur ini, unsur api di kening. Ini fungsinya adalah melepas unsur api, melepas unsur angin, melepas unsur air, melepas unsur tanah menuju cahaya. Ketenangan yang di dalam hati ini dibiaskan ke dalam diri, yaitu di luar kulit, ke dalam tubuh. Dari luar kulit biasnya sampai ke dalam tubuh kita. Dibiaskan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fungsinya adalah mengurangi, menetralkan, menghilangkan, melepaskan unsur api yang ada di dalam diri kita, sehingga alam itu merespon kita tidak dengan unsur api, dan apapun yang kita inginkan, kita cita-citakan, insya Allah mudah terkabul karena tidak terbakar oleh unsur api di luar diri kita. Ya, ini untuk memelihara tubuh kita dari luar kulit sampai dalam kulit di dalam kondisi sehat walafiat, penuh keberkahan, penuh keberlimpahan alam semesta dan keberlimpahan dari Tuhan semesta alam. Lakukan 3, 4 atau 5 menit, lalu kembali netral, kembali ke semula. Setelah itu unsur angin, kita melepaskan unsur angin di dalam diri kita.
agar kita bisa bertemu kepada hakikat diri kita, yaitu cahaya. Ketenangan yang di dalam hati yang kita dapatkan dari unsur angin ini, kita biaskan cukup ke dalam tubuh, di dalam kulit sampai ke dalam tubuh. Jangan keluar kulit, tapi cukup di dalam kulit sampai ke dalam tubuh kita. Kita biaskan terus, kita lakukan 4 atau 5 menit. Ini berfungsi untuk memelihara tubuh kita, dan semoga insya Allah nanti kalau kita wafat, tubuh kita tidak membusuk. Biaskan terus sehingga penyakit, hal-hal yang negatif di dalam tubuh kita ini bisa keluar. Lakukan 4-5 menit. Selanjutnya kembali ke posisi awal, posisi netral. Lalu kita netralkan unsur air. Ketenangan yang didapat dari unsur air ini kita biaskan, kita fokuskan ke kedua telinga kita, kanan dan kiri. Ini adalah kita membiaskan alam jiwa kita atau alam misal. Yang pertama unsur api, alam insan, unsur angin tadi, alam jasad atau jisim, yang ini adalah unsur angan-angan atau alam misal. Kita biaskan ketenangannya ke dalam dua telinga kanan kiri kita. Ini berfungsi untuk melarutkan, menetralkan nafsu pikiran kita, angan-angan kita, jiwa kita yang terdiri, yang tercipta, terjadi dari 4 unsur asal kejadian tubuh kita. Sehingga dia tunduk, dia patuh kepada cahaya yang ada di dalam diri kita. Nafsu kita tidak merepotkan, angan-angan kita tidak merepotkan, keinginan kita tidak merepotkan, amarah kita tidak merepotkan, ego kita tidak merepotkan, keakuan kita pun tidak merepotkan, karena selaras dan tunduk kepada cahaya yang ada di dalam diri kita. Lakukan 2, 3 atau sampai 5 menit. Tetap biaskan ketenangan itu ke dalam kedua telinga kita. Selanjutnya kembali ke posisi awal, posisi netral. Lalu kita tenangkan unsur tanah. Ya, tetap begini dulu. Nah, ketenangan yang kita dapatkan dari unsur tanah ini kita fokuskan ke sulbi kita, sehingga ketenangan itu sampai kepada leluhur kita, kepada anak cucu kita nanti. Di sini kita akan terhubung dengan file-file leluhur kita yang tersimpan di dalam sulbi, serta file-file anak cucu kita di dalam sulbi. Dengan cahaya ketenangan yang kita dapatkan dari unsur tanah, maka ketenangan itu akan membentuk cahaya dan menyempurnakan leluhur kita, mendoakan serta menjadi doa untuk kebaikan dan keberkahan bagi anak cucu kita. Disinilah kesulitan manusia, masalah manusia, penyakit manusia itu timbul karena disebabkan oleh kerusakan file yang ada di dalam sulbi manusia. Dengan posisi seperti ini, insya Allah segala aral dan rintangan di dalam kehidupan kita yang bersifat non medis, yang kita tidak mengetahui bahwa itu disebabkan oleh apa dan siapa, maka akan kita temukan obatnya, kita temukan jalan keluarnya, dan kita menemukan sebabnya.
pada akhirnya kita mampu memperbaruinya dan memperbaikinya. Nah, lakukan 4-5 menit, lalu rileks. Unsur api, angin, air ini yang dominan menimbulkan penyakit fisik dan non-fisik yang ada di dalam diri manusia. Kerugian, kebangkrutan, kesedihan yang datang yang disebabkan oleh sesuatu yang bersifat materi dan kebendaan. Lalu unsur tanah, apabila kita tidak mengetahuinya dan tidak memeditasikannya, tidak menetralkannya, unsur dan hal-hal yang kita tidak ketahui di dalam sulbi kita, maka itu yang akan menyebabkan diri kita repot, diri kita dalam masalah, dalam kerugian, dalam kesedihan, dalam kegelapan di dunia ini. Karena tidak selarasnya file sulbi kita dengan leluhur kita, dengan anak turun kita. Dengan meditasi unsur tanah dan kita fokuskan ke dalam sulbi, maka diri kita telah mengunjungi alam barzah. Alam barzah yang ada di dalam diri kita, dan kita telah menetralkannya, mengunjunginya, memberikan keindahan, memberikan cahaya yang indah, sehingga keindahan itu akan diterima oleh leluhur kita dan akan menjadi tempat kita besok apabila kita berada dan benar-benar telah kembali ke dalam alam barzah. Di alam barzah ini luar biasa. Anak kita atau mungkin anak bisa terlahir menjadi banci, menjadi sesuatu yang tidak normal. Semuanya itu berawal dari keruwetan, kekacauan yang ada di dalam sulbi yang tidak dinetralkan, tidak dikunjungi oleh diri kita. Dengan meditasi unsur tanah, insya Allah alam barzah itu menjadi terang dan akan menerangi leluhur kita dan akan menerangi kehidupan kita. Dan segala masalah yang kita tidak tahu, yang menyebabkan kehidupan kita menjadi hancur, akan kembali menemukan jalan keluar dan menjadikan diri kita kembali bangkit. Jadi dalam diri kita ada 4 alam. Alam insan, alam manusia, alam batang tubuh, alam misal atau alam angan-angan, dan alam barzah. Dengan meditasi 4 unsur, meditasi kuantum, maka kita telah menyempurnakan, mengunjungi 4 alam tersebut, memeliharanya dari sesuatu yang mengotorinya, dan memeliharanya dengan memberi keindahan di dalamnya, sehingga kehidupan kita menjadi cahaya dan indah, serta kita akan mengalami proses mati sebelum mati, fanaul fana. Cukup sekian, semoga manfaat, dan ini adalah saya ijazahkan, bisa dimanfaatkan, dipergunakan kapanpun dan untuk siapapun. Semoga saudaraku semua, sahabatku semua menemukan pencerahan dan kembali menjadi makhluk yang sempurna, insan kamil, mukamil. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.